sini saya kelompok 6 yang akan membahas tentang teori produksi, di mana di dalamnya itu ada fungsi produksi, produksi total, rata-rata, dan marginal, serta the law of diminishing return. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang teori produksi. Teori produksi di sini merupakan suatu pemahaman yang di dalamnya itu menjelaskan hubungan antara tingkat produksi suatu barang yang dengan jumlah faktor-faktor produksi yang terdapat input serta hasil penjualan, atau bisa disebut juga dengan output. Selanjutnya, seperti yang sudah diketahui bersama, produksi di sini adalah sebuah kegiatan pada perusahaan industri yang menciptakan nilai tambah dari input untuk dijadikan output secara efektif dan seefisien mungkin. Dimana jika faktor produksi ini yang bersifat berubah terus ditambah, maka produksi total juga semakin meningkat menuju suatu titik maksimum. Dan jika sudah berada di titik maksimum dan faktor produksi ini masih terus bertambah, maka keadaannya produksi total akan semakin turun. Oleh karena itu, maka diharuskan setiap perusahaan untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan faktor produksi tersebut. Selanjutnya langsung saja kita bahas yang pertama, fungsi produksi, di mana fungsi produksi ini adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimum hasil output yang dihasilkan dengan kombinasi masukan input tertentu. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara input dan output yang dihasilkan. Rumus fungsi produksi di sini yaitu Q sama dengan fungsi dari KLRT, di mana Q di sini adalah jumlah barang output yang dihasilkan, dan K jumlah modal atau kapital, L jumlah tenaga kerja, R sumber daya, dan T teknologi yang digunakan. Fungsi produksi ini merupakan landasan teori dari proses produksi yang menggambarkan hubungan antara faktor produksi dengan kuantitas produksi. Dalam teori ekonomi digunakan asumsi dasar mengenai sifat fungsi produksi, di mana semua produsen ini tunduk pada hukum yang menyatakan bahwa semakin banyak variabel yang ditambahkan pada sejumlah sumber daya tetap, perubahan output itu akan mengalami penurunan dan bisa menjadi negatif. Dan fungsi produksi ini menghubungkan input dan output. Fungsi produksi menentukan tingkat output maksimum yang bisa diproduksi dengan sejumlah input tertentu, ataupun sebaliknya. Sifat dasar dari fungsi produksi ini bisa diketahui melalui analisis fungsi produksi sederhana dengan sistem 2 input 1 output. Dan fungsi produksi dari sistem produksi bisa disajikan dalam bentuk fungsi seperti berikut ini, yaitu Q sama dengan fungsi dari X, Y, seperti yang sudah ditampilkan tabel produksi. Nah, tabel tersebut menyajikan sistem produksi 2 input 1 input. Contohnya, setiap elemen pada tabel tersebut menunjukkan kuantitas Q maksimum yang bisa dihasilkan dengan kombinasi X dan Y tertentu. Unit input bisa melambangkan jam kerja rupiah, ton, bahan baku, dan seterusnya. Generasi fungsi produksi ini didasari dengan kontinu yang mempunyai arti bahwa bisa divariasikan. Setiap titik pada bidang X, Y menyajikan kombinasi input X dan Y yang akan menghasilkan tingkat output tertentu. Dalam mempelajari fungsi produksi, di sini ada 2 macam hubungan antara input dan output yang berguna bagi manajerial. Yang pertama itu adalah hubungan antara output dengan beberapa input yang digunakan secara bersama-sama. Konsep yang mengambil keputusan penting dalam manajerial, di mana di dalamnya itu mempengaruhi skala produksi yang optimal atau peluang perusahaan, serta mempengaruhi sifat persaingan dalam industri sehingga dapat menentukan profitabilitas dari suatu investasi. Dan yang kedua ini, hubungan antara output dengan variasi satu input yang digunakan. Produktivitas dan penerimaan suatu faktor produksi digunakan untuk menandai hubungan antara kuantitas suatu input yang digunakan secara individual dan dengan output yang dihasilkan. Produktivitas ini merupakan faktor kunci dalam penentuan kombinasi input yang optimal. Jadi produktivitas faktor produksi ini merupakan dasar penggunaan dari sumber daya yang efisien
dalam sistem produksinya. Terima kasih. Saya Enda Ferdi Sulistiani, NIM 090. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori produksi, di mana di dalam suatu produksi tersebut terdapat manajemen penggunaan inputnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang manajemen penggunaan input di dalam suatu produksi. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait manajemen penggunaan input, kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa sih itu manajemen produksi. Baik, manajemen produksi merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan masukan atau faktor produksi, serta manajerial menjadi output dalam bentuk produk barang atau jasa yang bernilai lebih produktivitas dan efisiensi yang optimal. Di dalam praktiknya, dalam berproduksi manajemen tentunya harus melihat peluang input yang mampu dimanfaatkan dengan maksimal agar dapat menghasilkan output seperti yang kita inginkan. Nah, seperti yang kita bahas di sebelumnya tadi, di sini kita akan membahas tentang penggunaan manajemen inputnya. Dalam praktiknya berproduksi manajemen, tentunya kita harus melihat peluang input yang mampu dimanfaatkan dengan maksimal agar dapat menghasilkan output seperti yang kita inginkan. Manajemen penggunaan input seperti produk total, produk rata-rata, dan produk marginal. Yang pertama yaitu produk total, merupakan jumlah output total produksi yang dihasilkan dari penggunaan sejumlah sumber daya dalam suatu sistem produksi. Atau bisa dikatakan bahwa TP merupakan jumlah output total yang dihasilkan dari penggunaan sejumlah input. Di mana di dalam rumus produk total yaitu diketahui TP adalah produk total, K adalah sumber daya modal, dan L adalah tenaga kerja. Yang kedua yaitu produk rata-rata. Produk rata-rata merupakan rata-rata output faktor produksi atau produk total dibagi dengan jumlah unit input yang digunakan. Rumus dari produk rata-rata sendiri yaitu AP sama dengan TP dibagi L. Final, di mana merupakan tambahan produk karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi, atau bisa juga dikatakan sebagai perubahan output akibat adanya perubahan penggunaan input, di mana dalam rumus diketahui MP sama dengan delta TP dibagi delta L. Saya Evi Nurcahyani, NIM 076. Baik, di sini saya akan memberikan contoh perhitungan dari produksi total, produksi rata-rata, serta produksi marginal. Langsung saja kita ke contoh perhitungannya. Baik, di sini bisa dilihat dari satu faktor produksi variabel, yaitu di mana Y sama dengan 2. Lalu ada kuantitas input X, yaitu tenaga kerja, dan di mana input tenaga kerja ini bisa berubah-ubah dalam pemasukannya. Lalu yang selanjutnya yaitu adanya produk total atau PP. PP di sini yaitu adalah Q. Lalu ada produk marginal atau MP. Lalu ada produk rata-rata atau AP. Lalu bagaimana cara perhitungan dari MP dan AP bisa memperoleh hasil seperti ini? Baik, di sini ada perhitungan dari produk marginal atau MP. Di sini MP yaitu rumusnya delta I dibagi dengan delta X. Di mana di sini yang pertama yaitu ketika tenaga kerja atau X di sini 1, TP atau Q-nya yaitu 15. Lalu perhitungannya delta I dibagi dengan delta X, yaitu Q yaitu 15 dibagi dengan sebelumnya, yaitu dikurangi sama dengan 15 dikurangi 0 dibagi dengan tenaga kerja 1 dikurangi sebelumnya yaitu 0 sama dengan hasilnya 15.
Lalu ketika tenaga kerja inputnya menjadi 2, di sini T atau TP-nya menjadi 31, perhitungannya 31 dikurangi dengan sebelumnya yaitu 15 dibagi dengan 2 dikurangi dengan sebelumnya yaitu 1. Jadi 31 dikurangi 15 dibagi dengan 2 dikurangi 1 menghasilkan 16 dan seterusnya. Lalu korelasi dan perhitungan dari produk marginal ini kita melihatnya dari kolom MP atau produk marginal. Di sini bisa dilihat bahwasannya MP juga mempengaruhi dari TP. Ketika nilai MP lebih besar dari 0, yaitu ditunjukkan dari input tenaga kerja 1 sampai 7, ini 15, 16, 17, 11, 9, 4, 1, ini kan MP lebih besar dari 0. Ketika MP lebih besar dari 0, maka TP-nya di sini akan tetap bertambah atau terus bertambah. Namun ketika MP-nya kurang dari 0 atau minus ya negatif di sini, maka TP-nya ini akan mengalami penurunan. Di sini bisa dilihat dari input tenaga kerja 7 dan 8. Dalam input tenaga kerja 7, di sini MP-nya 1. Lalu ada input tenaga kerja 8, di sini MP-nya minus 1 atau negatif 1. Bisa dilihat mengalami penurunan 73 ke 72. Lalu bisa dilihat juga MP maksimum yaitu 17 berada di titik 3. Lalu di sini adalah perhitungan dari AP atau produk rata-rata. Pada tabel yang disajikan, bahwasanya perhitungan dari produk rata-rata ini adalah Q atau produk total dibagi dengan X atau tenaga kerja. Misalnya ketika tenaga kerja atau X inputnya ini 1, maka perhitungannya yaitu Q atau produk total 15 dibagi dengan 1 memperoleh 15. Yang kedua adalah 31 dibagi dengan tenaga kerjanya yaitu 2, yaitu memperoleh 15,5 dan seterusnya. AP maksimal di sini berada di titik ketiga, sama tadi seperti MP, berada di titik tenaga kerja input X yaitu 3. Di mana penurunan AP ini bisa dilihat penurunan AP di sini berada di titik input tenaga kerja 3 dan 4. Di sini ada penurunan produk rata-rata atau AP. Sehingga ketika terdapat penambahan tenaga kerja secara terus-menerus, ini malah akan mempengaruhi nilai dari produk rata-rata atau mengalami penurunan. Yang selanjutnya, korelasi antara MP dan AP. Mana besarnya dari MP ini juga akan berpengaruh dari produk rata-rata atau AP. Ketika terdapat penambahan 1 orang tenaga kerja, ini akan memperbesar nilai AP. Selama nilai AP ini lebih kecil daripada MP. Atau selama nilai MP ini lebih besar daripada AP dan mengalami peningkatan bukan penurunan. Ketika mengalami penurunan pun, maka produk rata-rata juga akan mengalami penurunan. Seperti yang terlihat di sini dari input tenaga kerja 1, 2, dan 3. Di sini kan nilai produk marginalnya bertambah 15, 16, 17. Ini otomatis produk rata-ratanya juga akan bertambah 15, 15,5, dan 16. Di mana pertambahan ini lebih besar daripada produk rata-rata. Di sini produk marginalnya lebih besar daripada produk rata-rata. Namun ketika produk marginalnya ini turun, ketika ada penambahan input tenaga kerjanya 4 menjadi 11. Di sini kan ada penurunan, otomatis produk rata-ratanya di sini juga akan mengalami penurunan.
Namun ketika produk rata-rata atau AP-nya ini mengalami penurunan, itu tidak setajam dari MP ya. Ketika produk marginalnya ini mengalami penurunan, itu bisa sampai negatif. Tapi ketika produk rata-ratanya ini mengalami penurunan, di sini bisa terlihat tidak mengalami atau tidak menyentuh titik negatif. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah bisa dilihat di sini adalah kurva dari produk total. Pada tahap X atau input tenaga kerja 1 sampai 7 di sini produk total mengalami peningkatan dari 15, 31, 48, 59, 68, 72 dan 73. Dari X1 sampai X ke 7. Lalu titik maksimalnya dari produk total di sini yaitu berada di titik 73. Namun pada tahap X8 atau di titik 72 ini produksi total mengalami penurunan karena adanya pertambahan tenaga kerja. Di sini perusahaan harus berpikir ulang atau manajerial harus mengcover ulang bagaimana input tenaga kerja ini dimasukkan agar tidak mengalami penurunan dari outputnya. Terdapat kurva dari produk marginal serta produk rata-rata. Bisa dilihat garis produk marginalnya ini berwarna merah dan produk rata-ratanya ini berwarna orange atau kuning pekat ya ini. Hukum pertambahan hasil yang semakin menurun menyebabkan kurva MP berbentuk parabola sampai menyentuh sumbu horizontal atau MP sama dengan 0. Lalu pada tahap X1 sampai X3, produk marginal ataupun produk rata-rata ini mengalami peningkatan. Seperti yang terlihat di sini mengalami peningkatan. Namun ketika pada input 4 dari X4 ini, penambahan tenaga kerja yang keempat ini malah akan mengalami penurunan pada produk marginal serta produk rata-rata. Sehingga ketika terdapatnya penambahan yang terus-menerus dari tenaga kerja ini malah akan mempengaruhi dari kurva produk marginal serta produk rata-rata, yaitu mengalami penurunan. Karena apa? Karena terdapatnya input tenaga kerja ini yang terus bertambah, maka juga akan mengalami penambahan upah, menggelontorkan dana untuk upah atau upah tenaga kerja ya. Jadi upah tenaga kerja ini nanti bisa akan mempengaruhi dari input atau produksi perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rahmatunisa, NIM 065 akan membahas materi selanjutnya tentang the law of diminishing return. Apa sih itu the law of diminishing return? The law of diminishing return atau hukum kenaikan hasil yang berkurang dikemukakan oleh David Ricardo, seorang ahli ekonomi Inggris. Ia mengemukakan bahwa apabila salah satu input tetap sedangkan input lain ditambahi penggunaannya, maka tambahan output yang dihasilkan mula-mula akan naik, tetapi akan menurun bila input variabel terus ditambahi. Hukum kenaikan hasil yang berkurang ini bukanlah hukum yang bisa diturunkan secara deduktif. Hukum ini merupakan generalisasi dari hubungan empiris yang telah diamati dalam setiap proses produksi. Dasar dari hubungan ini ditunjukkan oleh input tenaga kerja dalam suatu proses produksi di mana jumlah modal yang digunakan adalah tetap. Misalkan kita ambil contoh, kita
kita perhatikan sebuah pabrik yang merakit bagian-bagian mobil. Jika hanya ada seorang pekerja yang merakit bagian-bagian mobil tersebut, maka ia akan melakukan semua kegiatan perakitan seorang diri, sehingga output yang dihasilkan dari kombinasi penggunaan tenaga kerja dan modal tersebut akan kecil. Namun, jika ada tambahan pekerja dalam kegiatan tersebut dengan menganggap input modal tetap, maka output bisa ditingkatkan dengan cepat. Intensitas penggunaan sumber daya modal meningkat dengan adanya tambahan input tenaga kerja, dan kombinasi input menjadi lebih efisien. Perbaikan penggunaan modal yang disebabkan oleh perbaikan tenaga kerja yang semakin banyak akan meningkatkan MP atau meningkatkan output. Nah, kenaikan produktivitas marginal ini terjadi karena setiap tenaga kerja semakin mampu untuk mengelola sejumlah barang modal yang digunakan bila dibandingkan saat tenaga kerja masih berjumlah sedikit. Sebuah gambaran tentang keadaan produksi di mana MP dari suatu input meningkat pada kisaran tertentu ditunjukkan pada tabel berikut ini. Pada tabel tersebut, kita bisa melihat di unit pertama tenaga kerja atau input X menghasilkan 15 unit produksi. Jika 2 unit tenaga kerja, maka 31 unit produksi yang dihasilkan. MP untuk tenaga kerja yang kedua ini adalah 16, di mana hasil tersebut lebih besar dari unit pertama yang berjumlah 15. Demikian juga tambahan 1 unit tenaga kerja lainnya bisa mengakibatkan kenaikan output menjadi 48 unit, yang berarti bahwa MP unit tenaga kerja yang ketiga adalah 17 unit. Selanjutnya, setelah mencapai kisaran tertentu, pertambahan tenaga kerja tidak akan menghasilkan manfaat yang sama besarnya dengan yang telah diterima sebelumnya. Jika hal ini terjadi, maka tingkat kenaikan output untuk setiap unit tambahan tenaga kerja atau MP tenaga kerja akan menurun. Walaupun output total terus meningkat jika ada unit tambahan tenaga kerja, tetapi kenaikan tingkat output tersebut akan menurun atau MP akan turun. Penurunan produktivitas marginal ini ditunjukkan oleh unit keempat, kelima, keenam, dan ketujuh dari input X pada tabel tersebut. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.